Oke, halo sahabat peternak milenial di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Khoiri dari Kandang Uang Official. Kini Kandang Uang memiliki beberapa sistem yang tergabung dalam satu portal, yaitu kandanguang.com. Nah, di situ teman-teman bisa mendapatkan berbagai info terkait dengan artikel peternakan, video tutorial, kemudian toko online, info pelatihan gratis, dan juga info pelatihan yang ada di Kandang Uang. Untuk mendapatkan info lebih detail lagi, teman-teman bisa lakukan login dan klik tutorial peternakan secara gratis. Oke, silahkan dikunjungi di www.kandanguang.com. Oke, hari ini saya akan sharing ke teman-teman tentang bagaimana proses pengawetan ampas tahu, yang mana dia adalah merupakan bahan baku ya teman-teman, sumber protein yang mudah dan juga banyak ditemui di daerah di seluruh Indonesia. Dan juga teman-teman peternak milenial juga banyak juga yang tanya, Mas, bagaimana cara membuat konsentrat yang sederhana yang mana dia bisa mencukupi kebutuhan nutrisi kambing, domba ataupun sapi, dan juga tentunya harganya bisa terjangkau. Jadi kalau teman-teman ingin membuat konsentrat atau membuat pakan yang murah namun kualitasnya bagus, yang paling tepat adalah memanfaatkan limbah-limbah ataupun potensi-potensi yang ada di sekitar teman-teman. Karena kenapa bisa murah? Karena tidak melalui ini ya biaya transport ataupun biaya-biaya lain yang tentunya akan menambah kos dari pakan dan juga operasional dari peternakan teman-teman semua. Nah, hari ini khususnya kami Kandang Uang akan sharing ke teman-teman bagaimana proses pengawetan ampas tahu, karena problemnya ampas tahu ini dia nutrisinya sangat bagus, proteinnya tinggi di atas 23%, kemudian TDN-nya juga daya serapnya bagus karena dia melalui proses pemasakan, perebusan dan sebagainya, penggilingan juga bentuknya lembut seperti ini. Kemudian ampas tahu ini palatabilitas atau daya sukanya sangat tinggi, jadi hampir kambing, domba ataupun sapi suka banget untuk makannya. Namun di balik itu semua terdapat kelemahan, yaitu ampas tahu ini tidak awet ya teman-teman ya. Paling maksimal biasanya 3-4 harian sudah berubah, baik itu baunya ataupun rasanya seperti itu ya. Nah, maka sebab itu perlu adanya teknologi ataupun teknik aja ya teman-teman yang kami gunakan di Kandang Uang agar satu, ampas tahu ini bisa bermanfaat. Yang pertama adalah awet. Yang paling penting adalah awet. Kenapa harus awet? Agar ini teman-teman, manajemen kerja kita bisa lebih mudah. Jadi kita tidak perlu setiap hari istilahnya nyombor ataupun membeli secara fresh. Kita ke pabrik tahu, kita langsung ngasih makan dan sebagainya, sehingga membesar kos tadi transportasi, kemudian istilahnya waktu juga bisa habis terbuang seperti itu. Makanya perlu ada proses pengawetan. Kemudian yang kedua adalah pencampuran. Jadi kalau hanya ampas tahu aja, maka nilai nutrisinya hanya satu jenis, yaitu istilahnya hanya protein aja. Nah, kalau untuk membuat konsentrat yang komplit, tentunya yang gizinya sangat bagus, perlu ada penambahan, yaitu sumber karbohidrat, ataupun juga sumber nutrisi ya, nutrisi mineral dan juga vitamin berupa premix. Kemudian kalau teman-teman pengen membuat complete fit ya, jadi kalau pengen lengkap sehingga ada sumber seratnya juga, maka teman-teman bisa menambahkan yang namanya sumber serat ya, serat kering tentunya. Nah, dalam proses pembuatan atau pengawetan ampas tahu yang akan kita buat jadi konsentrat komplit ya, ala Kandang Uang ini, kita yang perlu persiapkan adalah yang pertama ampas tahu, kemudian yang kedua adalah ini ya, bahan baku hijauan kering ataupun sumber karbohidrat. Nah, yang mana kita sudah campur sedemikian rupa, mulai dari gaplek, kemudian menir jagung, kemudian ada juga kulit kopi, sedikit kulit kopi dan lain sebagainya. Tentunya ada juga premix ya, yang mana dia sumber dari mineral dan juga vitamin. Nah, bagaimana perbandingannya? Jadi prosesnya gampang teman-teman, cukup ditimbang dulu, kemudian dicampur, kemudian kita kemas dalam wadah ketap udara. Nah, jadi seperti itu. Dan kemudian tujuan dari penggunaan hijauan kering adalah yang pasti untuk mengurangi kadar air dalam ampas tahu. Oke, langsung saja kita timbang ya teman-teman ya. Jadi proses penimbangannya seperti ini, kita timbang ampas tahu. Jadi untuk perbandingannya 1:1. Nah, di sini 23 kilo.
Oke, bisa dilihat ini teman-teman, 50 kilo ya untuk ampas tahu, beratnya 50 kilo. Basah ini ya teman-teman ya. Oke, disebar. Oke teman-teman, langkah pertama setelah ampas tahu kita timbang tadi ya beratnya 50 kilo, selanjutnya kita sebar ya di atas terpal. Nah kemudian selanjutnya adalah kita menimbang hijauan kering ya, ataupun bahan baku karbohidrat yang dia kering. Oke, beratnya juga sama teman-teman, 50 kilo. Nah di sini apa aja sih mas campuran saya kita pakai di sini macam-macam ya teman-teman ya. Ada mulai dari kopi, kemudian ada menir jagung. Nah, ini ada jagungnya masih banyak. Kemudian ada gaplek juga tentunya, dan juga ada premix ya, premix komplit yang dilengkapi oleh toxin binder yang berfungsi untuk membunuh racun-racun yang ada dalam pakan. Nah kemudian kalau teman-teman nggak punya bahan seperti ini, teman-teman bisa menggunakan macam-macam, mulai dari misalnya punyanya di rumah rendeng kangkung bisa juga, ataupun rendeng kacang hijau bisa juga dicampur, ataupun misalnya ada bekatul juga nggak masalah. Kalau kami di sini menggunakan sumber karbohidratnya menggunakan gaplek ya teman-teman ya, atau singkong, tepung singkong. Oke, selanjutnya kita akan sebar ya. Oke teman-teman, tadi setelah ditimbang kita langsung taruh di atasnya, dan proses berikutnya adalah pencampuran. Untuk pencampurannya karena ampas tahu ini dia teksturnya ya lembek dan sebagainya, maka perlu kita menyampurnya secara manual agar prosesnya menjadi sangat merata. Karena kalau tidak merata nanti akan terjadi pembusukan ya teman-teman ya. Seperti misalnya masih ada tersisa seperti ini, dia tidak awet. Tapi kalau sudah tercampur dengan hijauan kering atau dengan tadi ya sumber karbohidrat tadi, insya Allah bisa lebih awet. Oke, kita campur.
Ya oke teman-teman, setelah melalui proses pencampuran ya secara manual dengan menggunakan tangan, jadi dicampur jadi satu, nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi warnanya jadi kalau tadi kan hijauan keringnya sangat kering ya, warnanya putih, jadi seperti ini, jadi lembab seperti ini. Kemudian kalau kadar airnya sudah pas gimana adalah ketika digenggam dia seperti ini, kemudian ketika dibuka adalah dia cepat istilahnya ya, terurai gitu ya. Nah jadi seperti ini kadar airnya sudah cukup, sudah tercampur secara merata juga. Selanjutnya langkah terakhir adalah kita simpan. Nah untuk penyimpanan ampas tahu yang dia sudah tercampur dengan hijauan kering dan juga bahan baku konsentrat sumber karbohidrat ya, adalah yang menggunakan, kalau kami menggunakan plastik ini, plastik silase ya. Nah selain plastik seperti ini, tujuannya untuk apa? Untuk agar kedap udara. Yang penting dia kedap udara, dia bisa awet selama berbulan-bulan. Kemudian kalau teman-teman punya drum biru yang ada klaimnya itu juga bagus banget, teman-teman bisa simpan di situ. Nah, selanjutnya tinggal kita packing ya teman-teman ya di dalam plastik silase ini. Setelah dimasukkan dalam plastik dan juga dipadatkan, selanjutnya tinggal kita ikat dengan menggunakan tali ya, agar dia menjadi kedap udara. Ya oke teman-teman, saya tunjukkan ini adalah ampas tahu ya, sama tadi bahannya sama persis, yang sudah berusia kurang lebih 2 mingguan. Nah jadi seperti ini, warnanya masih tetap sama, kemudian baunya wangi banget teman-teman. Ada alkoholnya yang pasti ya, seperti ini. Nah kemudian selanjutnya tinggal kita aplikasikan ke ternak. Nah jadi apa istilahnya, ini sudah matang teman-teman. Kemudian dalam proses pencampuran tadi kita tidak menggunakan probiotik, jadi biasa aja bahan baku tinggal dicampur kemudian disimpan dalam wadah kedap udara seperti itu. Karena pada prinsipnya apa istilahnya ya, yang pesan yang selalu
disampaikan oleh guru saya kepada saya, dipesankan adalah ini, kalau pakan basah jangan dikeringkan, kalau pakan kering jangan dibasahi. Nah, ini bagaimana cara mengawetkan ampas tahu tadi yang basah. Kita nggak perlu repot-repot untuk mengeringkan, tapi cukup dicampur dengan bahan kering yang mana dia bisa menyerap kadar airnya, dan juga penyimpanannya dalam wadah kedap udara sama seperti silase. Proses prinsip pembuatan silase kemudian tinggal kita simpan dalam wadah kedap udara. Oke, selanjutnya kita akan aplikasikan ya teman-teman ya, seperti ini. Ya, itu tadi cara pemberiannya teman-teman ya. Jadi tinggal kalau di kandang uang kita tinggal tabur aja di atas silase ya, terutama untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dari domba-domba yang dalam kelompok breeding atau kelompok pengembang biakan. Kalau untuk penggemukan biasanya kita langsung itu aja tanpa ada tambahan hijauan ya teman-teman ya. Jadi karena sudah komplit, kita memang tadi meramunya sudah kita kasih serat juga berupa kulit kopi dan lain sebagainya. Kemudian untuk dosisnya, karena dia bentuknya ini ya, kadar airnya cukup basah, yaitu mamel ya, atau orang biasa bilang, maka biasanya dosisnya 2 kali yang kering. Kalau kering biasanya kita gunakan, kalau untuk penggemukan istilahnya 2% dari berat badan, maka kita kalikan 4%. Tapi kalau untuk breeding yang biasanya 1%, kita pakai 2% dari berat badannya. Kemudian tanda dia kelebihan pakan biasanya kalau kami ngeceknya dari kotoran ya teman-teman ya. Kalau kotoran sudah mulai menggumpal, berarti tandanya konsentrat ataupun tadi ampas tahu yang kita berikan kebanyakan dosisnya. Makanya perlu tinggal kita kurangin aja dosisnya, kemudian rumputnya ataupun silasenya kita tambahi. Ya seperti insya Allah kambing-kambing aman, kebutuhan nutrisinya juga akan lebih terpenuhi seperti itu. Dan tentunya kami bisa tumbuh sehat. Oke, terus ya teman-teman, yang sahabat saya sharingkan terkait dengan pengawetan ampas tahu dan juga cara pemberiannya, pengolahan sampai pemberiannya ke ternak seperti apa, dan ampas tahu ini bisa awet banget, bisa berbulan-bulan, dan tentunya nutrisinya bisa tetap utuh, bisa tetap bagus dan disukai oleh ternak-ternak kita. Buat teman-teman yang pengen konsultasi lebih lanjut bisa WA di nomor kami di 081 1350 6012. Oke, sukses buat teman-teman semua.